Mereka menari atas nama suci, mengira itu bentuk cinta. Tapi ajaran Nabi bukan melodi, apalagi tarian di pesta. Di sebuah daerah di Arat Nasun yang katanya menjunjung adab, lahirlah sebuah gerombolan yang lebih berisik dari tong kosong. Mereka menamakan dirinya Iseh Kurang Banter, sebuah persekutuan yang mencampur adukan euforia dan spiritualitas, menggantikan khusyuk dengan kerlap-kerlip, mengganti jikir dengan dentuman beat, dan mengganti rasa malu dengan goyangan. Mereka mengangkat nama suci Nabi, tapi bukan untuk mengingat akhlaknya, melainkan untuk menambal kerusakan moral yang mereka bungkus dengan tawa dan tepuk tangan. Apa ini cinta atau komedi gelap atas nama suci? Kita hidup di zaman ketika makna bukan lagi inti, tapi hanya ornamen. Ketika simbol suci tak lagi dijunjung, melainkan dijual. Mereka menyebut lantunan mereka sebagai solawat, padahal sejatinya tak lebih dari konser spiritual. Menurut Friedrich Nietzsche dalam The Antichrist, apa yang disebut suci oleh massa hanyalah topeng bagi kekosongan dan kebusukan. Dan mungkin benar, Iseh Kurang Banter adalah potret paling jujur dari zaman ini. Zaman di mana nama Nabi dijadikan label pada produk euforia massal, seperti stiker halal pada junk food rohani. Mereka berdendang, mereka menari, dan mereka mengaku ini cinta. Tapi cinta tanpa akhlak adalah pesta tanpa cahaya. Jadi, mari kita tidak hanya bertanya siapa mereka, tapi kenapa mereka bisa ada. Apa yang membuat manusia rela mengganti malu dengan lampu sorot, mengganti adab dengan atraksi? Mari kita sobek lapis demi lapis absurditas ini seperti membuka kado palsu di hari sakral. Bukan karena benci, tapi karena logika masih punya harga. Karena akal bukan budak dari suara yang keras. Dan karena nama suci Nabi terlalu mulia untuk ditarik-tarikan. Iseh Kurang Banter bukan cuma sebuah persekutuan. Ia adalah paradoks yang dibungkus euforia dan dijual dalam kemasan rohani. Mereka menyebut diri pejuang cinta Nabi, padahal yang mereka perjuangkan hanyalah mikrofon, sorotan lampu, dan validasi massa. Mereka berseru-seru atas nama suci Nabi, tapi caranya, astaga, seakan lebih mirip audisi dangdut ketimbang majelis zikir. Ini bukan cinta spiritual, ini branding spiritual. Ini bukan syiar, ini siaran langsung dari panggung yang lebih mirip diskotik berjubah. Dalam pemikiran Karl Marx, agama kadang disebut sebagai candu masyarakat, tapi ini lebih dari candu. Ini psikotropika massal yang membuat manusia merasa suci di tengah kegilaan. Agama adalah keluh kesah makhluk yang tertindas. Ia adalah roh dari dunia tanpa roh, tulis Marx. Tapi Iseh Kurang Banter bukan pelipur lara, melainkan penyesat rasa. Mereka menggunakan nama Nabi sebagai pelumas hiburan, sebagai tameng kebatilan, sebagai kosmetik dari kepalsuan moral. Apa yang mereka lakukan bukanlah ekspresi iman. Ia adalah bentuk baru dari idolatri. Pujian bukan pada Nabi, tapi pada ego kolektif. Yang dipuja bukan akhlak Nabi, melainkan feeling good together. Mereka berteriak, ini cinta. Tapi cinta sejati tidak berisik. Cinta sejati kepada Nabi bukan distorsi suara, tapi disiplin jiwa. Di persekutuan Iseh Kurang Banter, musik bukan lagi sarana estetika jiwa, melainkan alat distorsi nalar. Mereka mencampur adukan rekreasi dengan liturgi, membuat beat elektronik terdengar lebih benar daripada lantunan ayat suci, di mana ajaran Nabi yang asli tenggelam dalam noise, dihapus oleh gema efek autotune dan sorak-sorai tanpa makna. Menurut Plato dalam The Republic, musik harus disesuaikan dengan moralitas negara yang baik. Ketika bunyi kehilangan nilai, jiwa akan kehilangan arah. Tapi Iseh Kurang Banter bukan hanya mengganti nada, mereka mengganti makna. Mereka menyebutnya solawat, tapi nadanya dipilih dari playlist pesta. Mereka menyebutnya pujian, padahal yang terdengar adalah keributan. Apakah musik dilarang? Saya takkan lancang menutup pintu yang mana para bijak pun masih berdebat di depan gerbangnya. Tapi ketika musik digunakan untuk menyamarkan nilai, untuk menghibur kebodohan, untuk menggantikan tafakur dengan tarian, maka itu bukan seni, itu manipulasi. Mereka bilang, tapi kami bahagia, kami cinta Nabi. Maaf, cinta bukan pembenaran atas segala bentuk kesesatan. Jika begitu, maka para pemabuk pun boleh berdalih. Saya minum karena cinta Tuhan. Cinta bukan tentang suara, cinta bukan tentang beat, cinta adalah akhlak. Dan apa yang mereka lakukan hanyalah menanamkan virus baru. Virus di mana iman hanyalah dekorasi dan adab adalah pilihan opsional dalam menu hiburan. Dulu perempuan adalah rahasia langit, langkahnya pelan, tunduknya dalam.
Ia dilukis dalam sejarah sebagai simbol kelembutan, bukan tontonan. Tapi di altar Iseh, kurang banter, perempuan telah berubah fungsi. Dari penjaga nurani menjadi pelayan euforia. Mereka menutup aurat, iya, tapi hanya sekadar bungkus. Isinya, goyang ngulek, goyang keramas. Dua istilah yang lebih cocok muncul di warung remang-remang daripada di acara yang konon katanya Majelis Cinta Nabi. Dalam pemikiran Simone de Beauvoir, perempuan tak dilahirkan sebagai objek, tapi dibuat menjadi objek oleh struktur budaya. Tapi di sini, di pentas absurd ini, mereka bukan hanya menjadi objek, mereka menjadikan diri mereka sendiri objek dengan dalih ekspresi iman. Gerakan tubuh yang menggeliat di atas panggung bukan bentuk ekspresi spiritual. Itu adalah penghinaan simbolik pada kemuliaan perempuan itu sendiri. Di mana rasa malu? Di mana harkat dan martabat? Apakah mereka lupa bahwa malu adalah sebagian dari iman? Ataukah di zaman ini, iman sudah bisa ditukar dengan tiket masuk dan efek lampu panggung? Kita sedang menyaksikan dekadensi yang dibungkus kain syar'i. Dan itu jauh lebih berbahaya dari keburukan yang telanjang. Karena ini menyesatkan dengan rasa benar. Jika salah satu perempuan agung hidup di zaman ini, apakah beliau akan mengamini tarian-tarian ini? Atau justru berbalik arah, karena apa yang telah diperjuangkan dicampur adukkan dengan gerakan yang bahkan tak pantas dilihat anak kecil. Ini bukan kemajuan iman, ini pelecehan kolektif atas apa yang dahulu dijaga dengan darah dan air mata oleh para perempuan agung dalam sejarah. Mereka bilang, kami menggunakan bahasa Nabi, hebat. Tapi celakanya, mereka mengira bahasa adalah kunci tunggal menuju ridho Tuhan, seolah Tuhan bisa ditipu dengan fonetik Arab tanpa etika yang melekat. Mereka melafalkan nama-nama suci, bersenandung dalam hijayah, tapi hati dan perilaku mereka justru berbelok tajam dari teladan yang mereka agungkan. Apakah Nabi mengajarkan kita untuk menari di atas nama beliau? Apakah Nabi menjadikan lidahnya sebagai jembatan menuju sensasi? Tentu tidak. Tapi Iseh kurang banter sudah mengubah lidah menjadi panggung, bukan petunjuk. Menurut Ludwig Wittgenstein, batas bahasaku adalah batas duniaku. Dan inilah masalahnya. Mereka mengira dunia bisa dilebarkan hanya dengan memakai bahasa Nabi, padahal mereka sendiri membatasi makna di balik kata-kata itu. Lafal hanya jadi mantra, bukan makna. Tajwid jadi kosmetik, bukan komitmen. Ketika bahasa Nabi jatuh ke tangan yang hanya ingin hiburan, maka itu bukan lagi bahasa surga, tapi lingua palsu, bahasa tiruan untuk membenarkan kehendak nafsu. Mereka berpikir selama menyebut ya Nabi di tengah dentuman bas, maka semuanya halal. Padahal, jika kita menjeritkan nama suci sambil menari dan menggoda, itu bukan cinta. Itu penghinaan yang dibungkus dalam kebingungan massal. Agama tak pernah melarang ekspresi, tapi agama mengutuk manipulasi makna demi legitimasi budaya pop yang kehilangan malu. Mereka menamainya pujian nama suci Nabi, tapi lihatlah panggungnya. Lampu warna-warni menyilaukan nalar, dentuman musik menenggelamkan zikir, dan tubuh-tubuh yang bergoyang seakan menggantikan tafsir dan pemahaman. Apakah ini bentuk baru dari cinta? Ataukah ini bentuk mutakhir dari penistaan yang terlalu malas untuk membaca, terlalu sibuk berjoget untuk merenung? Dalam pemikiran Max Horkheimer dan Theodor Adorno, di bawah industri budaya, semua bentuk seni berubah menjadi komoditas. Dan di panggung Iseh kurang banter, bahkan agama pun dijadikan produk hiburan. Lafal suci dikemas seperti konser, solawat dimix seperti EDM, dan euforia menjadi dalil utama yang membenarkan segalanya. Jika Anda mempertanyakan, Anda dianggap membenci yang cinta Nabi, padahal sesungguhnya yang mempertanyakan itulah yang masih peduli. Yang diam dan ikut hanyut justru sedang membiarkan keagungan larut dalam kebisingan. Apa yang mereka lakukan adalah mengganti rasa takut akan Tuhan dengan rasa nyaman akan keramaian. Mereka tak lagi butuh pemahaman, cukup ikut ramai. Tak perlu tafsir, cukup tren. Lantas, siapa yang berani bertanya? Apakah Nabi ingin dikenang dengan cara ini? Dengan lantunan yang penuh hasrat dunia, dengan tarian yang merangsang, dengan wajah-wajah penuh tawa, yang bahkan lupa cara menangis dalam doa? Ini bukan cinta, ini candu. Dan candu atas nama agama lebih berbahaya dari candu biasa, karena ia membuat orang mabuk tanpa rasa bersalah. Tak cukup bersenandung, tak cukup berdentum musik. Iseh kurang banter melangkah lebih jauh. Mereka memberi nama gerakan-gerakan khas itu, goyang ngulek dan goyang keramas.
Dua frasa yang kalau dibaca dalam doa pasti membuat lidah keluh dan malaikat malu mencatat. Goyang ngulek, simbol domestik yang diseret ke panggung erotika spiritual. Goyang keramas, apa urusannya keramas dilakukan di ruang publik? Sudah tak ada batas antara bilik mandi dan mimbar, antara syahwat dan syariat. Dalam pemikiran Roland Barthes, sebuah tanda selalu lebih dari sekadar makna harfiahnya. Ia adalah sebuah mitos. Dan benar, goyang ngulek dan keramas bukan sekadar gerakan. Itu adalah mitos baru dalam kebudayaan rusak, bahwa tubuh bisa bebas merayakan apapun asal ditempeli nama Nabi. Tubuh tak lagi punya rasa malu, yang ada hanya rasa boleh karena dibungkus bahasa Arab. Pertanyaannya, jika perempuan keramas di ruang privat adalah simbol kesucian dan perawatan diri, apa maknanya jika itu ditampilkan di ruang publik sebagai tarian? Jawabannya hanya satu, makna telah dibunuh. Mereka menari di atas jenazah makna, dan lebih tragis, mereka tersenyum saat melakukannya. Ini bukan hanya kegilaan, ini adalah penghinaan terhadap fitrah, terhadap perempuan, terhadap nabi, dan terhadap logika paling dasar manusia waras. Dulu, wanita adalah simbol kehormatan. Ia dijaga bukan karena lemah, tapi karena mulia. Ia menundukkan pandangan bukan karena ditindas, tapi karena tahu nilai dirinya. Sekarang, lihatlah, di pentas Iseh kurang banter. Aurat tertutup, iya. Tapi moral terbuka selebar-lebarnya di hadapan kamera. Tubuh dilindungi kain, tapi harga diri dilucuti oleh goyangan yang dikemas dengan kalimat suci. Apakah ini bentuk baru dari hijrah? Ataukah ini sekadar pengalihan rasa malu yang sudah mati, tapi belum dikubur? Dalam pemikiran Simone Weil, berakar mungkin adalah kebutuhan jiwa manusia yang paling penting, namun paling jarang diakui. Dan wanita-wanita ini telah tercerabut dari akar itu, akar spiritual, akar martabat, akar logika. Mereka bergoyang di panggung bukan untuk berdakwah, tapi untuk menari dalam kemasan dalil yang rapuh, yang lebih mengerikan. Mereka bangga menjadi bagian dari persekutuan yang menggunakan agama sebagai pelindung libido kolektif. Tak ada lagi sekat antara yang sakral dan yang profan. Mereka membenarkan semuanya atas nama kecintaan kepada Nabi, padahal sesungguhnya yang mereka cintai hanyalah panggung, penonton, dan sensasi. Jika rasa malu adalah sebagian dari iman, maka Iseh kurang banter telah kehilangan separuh imannya di tengah sorotan lampu dan tabuhan alat musik pasar malam. Mereka menyebutnya cinta, padahal itu cuma kemasan. Di dalamnya ada penistaan, ada kebodohan yang dilapisi dalil setengah hafal, dan ada syahwat yang dirias dengan zikir. Iseh kurang banter adalah manifesto zaman ini, di mana agama tak lagi dipelajari, cukup dinikmati, cukup dibuat konten, cukup diramaikan dengan euforia. Menurut Jean Baudrillard, kita hidup di dunia yang semakin dipenuhi oleh informasi, namun makin kekurangan makna. Mereka punya banyak kata Arab, banyak musik berbalut religi, banyak penonton, tapi nihil makna. Karena tak ada yang kembali bertanya, mengapa kita melakukan ini? Untuk siapa? Dengan cara siapa? Jika agama adalah taman, mereka telah membangun taman hiburan di atasnya, lengkap dengan wahana goyang dan sirkus spiritual. Mereka lupa bahwa yang suci tidak butuh panggung, bahwa yang agung tidak haus tepuk tangan, dan bahwa Nabi tidak datang untuk menjadikan umatnya tukang joget dengan zikir remix. Mereka mencampur rekreasi dengan risalah, lalu menertawakan siapa saja yang mencoba berpikir. Mereka memaksa semua ikut joget atau dianggap membenci Nabi. Inilah bentuk baru kekerasan nalar. Mereka tidak memukul kepala kita. Mereka meninabobokannya dengan musik, dengan euforia, dengan goyangan. Dan begitulah, persekutuan bernama Iseh kurang banter bukan hanya sekadar komunitas. Ia adalah simbol zaman ini. Zaman ketika rasa malu dihina, ketika kesucian dijadikan filter sosial media. Di balik lantunan musik, di balik pakaian yang konon syar'i, ada roh zaman yang telah kehilangan kompasnya. Roh yang menari bukan karena bahagia, tapi karena bingung membedakan mana dakwah dan mana dagelan. Menurut Al-Ghazali, bukan ilmu yang harus kau takuti, tapi kebodohan yang merasa telah berilmu. Dan disinilah kita, berhadapan dengan orang-orang yang merasa paling cinta Nabi, padahal cara mencintainya lebih mirip konser pop daripada risalah kenabian. Ini bukan tentang satu orang, ini tentang gelombang yang menyeret banyak jiwa. Arah yang dulu menuju kedalaman iman, kini berhenti di permukaan perasaan.
Yang sakral dikemas jadi festival, yang suci ditukar dengan selebrasi. Jika agama adalah cahaya, maka Isai kurang banter adalah kabut, indah dilihat dari jauh, tapi mematikan di dalam. Mereka tidak perlu membakar kitab, karena mereka telah membakar makna. Mereka tidak perlu mengutuk ulama, karena mereka sudah membuat orang menganggap ulama itu ketinggalan zaman. Akhir zaman tak datang dengan teriakan marah, tapi dengan tepuk tangan dan goyang penuh gairah. Mereka bilang, ini cinta, ini dakwah, ini berkah, padahal semua hanya dusta yang dibalut ibadah. Salah satu culture shock yang lucu bagi kami orang Arab yang pernah mengalami budaya Indonesia yaitu salawat. Salawat nggak apa-apa, masalahnya di lagu-lagu yang dipakai dalam salawat. Mereka menggunakan lagu Arab apa adanya, benar-benar apa adanya, tanpa memperhatikan artinya. Karena mereka pikir bahwa semua lagu Arab adalah doa dan salawat. Dan semua kata Arab adalah doa dan diaminin. Gimana ini? Gimana?